warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, lebih baik terlebih dahulu kita membaca doa ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Dengan membaca doa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, lebih baik Ibu perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Ulfa, NIM 11010824058, jurusan PGMI dari mahasiswa Universitas Unisuska Riau. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi pembelajarannya adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup? Al-Quran dan Hadis adalah sumber pedoman hidup dan sumber hukum dan ajaran Islam, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama yang mengandung banyak ajaran umum. Oleh karena itu, hadis sebagai sumber ajaran kedua dapat menjelaskan keumuman dari Al-Quran itu sendiri. Kalau fungsi dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup apa ya? Fungsi tersebut antara lain menjelaskan isi dan menerapkan metode pembelajaran yang masih bersifat luas bagi manusia. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran adalah pedoman bagi seluruh umat Islam atau manusia. Dan Quraisy Shihab menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan tuntutan adalah tuntutan agama atau hukum Islam, yaitu aturan yang mengatur dunia dan keselamatan hidup di masa yang akan datang. Aturannya adalah arah jalan yang lurus. Untuk penjelasan lebih jelas, silakan anak-anak semuanya simak video berikut ini ya. Quran Hadis yaitu bab 1, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Sudah siap belajar kan adik-adik? Baiklah, langsung kita bahas ya. Nah, yang pertama, kita akan membahas Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti membaca dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran yaitu mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi dan petunjuknya. Al-Quran memiliki banyak kesempurnaan. Salah satunya, menurut Quraisy Shihab, Al-Quran itu mudah diingat. Bukan hanya untuk orang tua, anak-anak pun sangat mudah untuk menghafalnya. Al-Quran yang memiliki arti bacaan telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah Surat Al-Baqarah ayat 185 dan juga Surat Al-Hijr ayat 87. Adik-adik bisa membukanya dalam Al-Quran ataupun dalam buku kalian ya. Nah, yang selanjutnya, apa itu Al-Quran secara istilah? Para ulama telah memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan bagi yang membacanya akan dinilai sebagai ibadah. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad, malaikat, ataupun makhluk lainnya, tetapi Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan atau difirmankan
secara mutawatir. Artinya, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia atau sempurna kemampuan hafalannya, dan orang itu tidak pernah berbohong. Dan yang keempat, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh dalam membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Nah, setelah melihat video tadi, apakah anak-anak sudah bisa memahami dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup? Nah, selanjutnya kita masuk ke makna Al-Quran sebagai pedoman hidup. Makna Al-Quran sebagai pedoman hidup: setelah memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup, manusia dan ajarannya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membentuk pribadi mulia dan bisa melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berlaku adil. Al-Quran mengatur dan mengajarkan bagaimana bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan bersikap adil, manusia akan menjadikan orang-orang menjadi bertakwa, seperti firman Allah SWT, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa Allah SWT. Berperilaku adil dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk sebagai berikut. Adil dalam menentukan sikap sesuai dengan ajaran, adil dalam menerapkan hukum, adil dalam hidup, artinya menjaga keseimbangan hidup di dunia, adil dalam membelanjakan harta, adil dalam memberikan kesaksian. Yang kedua, pribadi yang bersyukur. Orang yang berpedoman pada Al-Quran dalam mencari rezekinya akan selalu mempertimbangkan penilaian. Misalnya, akan mencari rezeki dengan halal, mengeluarkan hak orang lain dalam harta, tidak berlebihan, mampu untuk selalu mengingat Allah SWT dalam setiap kesempatan. Kerana dengan bersikap bersyukur, dia akan mampu menggunakan tenaga, pikiran, dan hartanya untuk Allah SWT. Misalnya, akan selalu taat beribadah, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, membantu orang yang membutuhkan, dan lain-lainnya. 3. Menjadi pribadi yang takwa. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, ia akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Oleh kerana itu, orang akan lebih bisa introspeksi diri dan lebih meningkatkan kualitas keimanan, keilmuan, dan ibadah. Misalnya, dengan banyaknya mencari ilmu, berdiskusi, belajar dengan baik, melakukan ibadah yang tepat, banyak melakukan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis, salat sunat rawatib, berakhlakul karimah, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, dan lain-lainnya. Melalui upaya inilah kiranya pribadi yang takwa akan tercapai dalam setiap waktu dan akan mendapat kemuliaan dari Allah SWT. Nah, selanjutnya, agar pembelajaran kita tidak bosan, mari kita saksikan lagu Al-Quran sebagai pedoman hidup berikut ini. Al-Quran adalah pedoman kita, Al-Quran adalah penuntun kita, agar senantiasa di jalannya. Masihkah kita terbata membacanya? Bacalah agar kita makin mengerti, bacalah agar kita memahami, bacalah agar selamat dunia akhirat. Inilah jalan makin dekat padanya. Al-Qalam memudahkan kita semua agar fasih membaca Al-Quran. Al-Qalam mengajarkan kita semua memberantas buta huruf Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman kita, bacalah agar kita memahami. Al-Qalam mewujudkan jalan kita, solusi fasih membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman kita, Al-Quran adalah penuntun kita, agar senantiasa di jalannya. Masihkah kita terbata membaca
Al-Quran. Terima kasih banyak kepada anak-anak semuanya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Jika ibu ada salah kata mohon dimaafkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.